Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses ganti status ya teman-teman ya. Nah, untuk proses ganti statusnya kita buat bentuknya seperti pop-up aja, yang isinya apakah kamu akan aktifasi user ini atau kamu akan nonaktifkan user ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini kita coba buat di modal change tadi. Di modal change kita pakai modal form aja. Kita copy aja ke modal change. Oke, nah kemudian di modal formnya kita copy. Yang kita copy itu ini aja. Oke, kita ke modal change. Seperti ini. Jangan lupa diimport untuk eventnya. Kemudian jangan lupa ini juga. Change. Kita kasih di sini bukan modal form data ya teman-teman ya. Open modal change. Ini aja kita kasih event kayak gini biar nggak sama seperti modal form, agar si pop-upnya tahu nih siapa yang mau diaktifkan modal formnya gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini modal form change. Kita ganti, kita sesuaikan. Oke, di modal change-nya kita sesuaikan. Oke. Nah, kemudian wire submit. Oke, udah. Ini update data. Ya, benar dia update data. Ini untuk kita nggak perlu header ya teman-teman ya. Kita nggak perlu header. Ini section juga kita nggak perlu. Kita hanya perlu button 2, yaitu save aktivasi atau tidak. Tuh, ini aja nih. Ini aja kita butuh ini, sama nanti di dalamnya ini kita kasih keterangan pakai P aja. Apakah kamu yakin mengubah data ini? Seperti ini aja, kita kasih kelas teksnya LG aja. Kita bikin teks gray 200. Ini gap border, kita nggak perlu border top ya. Kita coba dulu seperti ini. Perlu ini kita kasih date. Oke, kita seperti ini dulu kita coba. Kita coba cek dulu. Ya, kita belum di tabelnya, kita belum kasih function change. Nah, ini change status. Kita ke table, komponen table. Nah, di sini kita kasih. Nah, public function change. Coba cek lagi tabelnya, change status ya. Change status, open modal change. Kita lihat ke modal change. Open modal change. Nah, di sini modal form change true. Oke. Kita coba cek, refresh dulu. Kita join do nih, istilahnya di join do. Kita update. Oh ya, seperti ini ya. Nah, ini kita akan coba perbaiki dulu datanya. Jadi modal change. Nah, width-nya kita kasih jadi bukan Excel, ganti aja jadi LG. Oke. Kemudian ini bukan text gray. White text gray. Oh ya. Kasih text gray-nya 700.
kita nggak perlu lah ya, kan di atas sudah ada teks grid ya teman-teman ya. CSM seperti ini untuk bodinya. Kemudian ini kita kasih posisikan di center. Oke. Kemudian ini justify center. Oke, gapnya kita buat 10 biar cek edit change status. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang itu ya teman-teman ya, kurang enak dilihat. Kita kita tambahin dulu lagi. Berarti bottomnya udah oke. Sekarang tinggal padding topnya kita tambahin jadi 10. Coba cek lagi. Nah, seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Nah, mungkin kata-katanya kita akan coba ganti ya teman-teman ya. Apakah kamu yakin mengubah data ini? Nah, seperti ini. Kalau yakin berarti tinggal update gitu. Nah, where submit, save. Nah, kita ke modal change. Nah, ini tadi open modalnya ya teman-teman ya. Nah, ketika di open modal, kan open modal change nih. Nah, open modal change. Nah, dia ngirim parameter ID. Nah, berarti kita harus ambil nih open modal ID. Kemudian gini kita definisikan this ID sama dengan ID. Nah, jadi ketika kita mau save, nah di sini kita bisa save berdasarkan ID tadi gitu. Berarti kita get dulu usernya. Nah, sekarang kita update statusnya. User status. Nah, tidak sama dengan user status gitu. Contohnya kalau user statusnya aktif, berarti dia kalau diupdate tidak aktif lagi gitu. Nah, kalau dia usernya tidak aktif, berarti aktif kayak gitu. Seperti ini. Save. Nah, kemudian di sini kita reset. Kemudian kita kirim message success. Nah, seperti biasa untuk updated usernya. Oke, nah di sini kita coba cek untuk John Doe. Kita ganti statusnya. Date. Oh ya, kita belum impor usernya. Coba lagi. Change status. Date. Nah, langsung berubah ya teman-teman ya. Nah, kita coba change status lagi ke. Nah, dia langsung aktif. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk update status user seperti itu. Nah, nanti ini akan berguna ketika kita membuat login diaktifasi. Nah, di situ nanti kita akan masuk untuk proses middleware-nya teman-teman. Untuk yang sekarang kita belum implementasi middleware. Nah, nanti kita akan coba bahas tentang middleware-nya gitu teman-teman. Oke, untuk proses update kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lanjut untuk di widget yang di atas ini. Nanti di sini kita akan buat total usernya ada berapa, yang aktif ada berapa, dan yang inaktif itu ada berapa gitu. Jadi ada 3 card di sini yang akan kita tampilkan sesuai dengan data kita yang ada di user gitu teman-teman. Oke?